Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Zahra Arindra dari kelas Informatika 3A akan mempresentasikan pengertian requirement engineering dengan metode prototype, agile, dan waterfall. Presentasi ini berperan untuk memenuhi persyaratan penilaian mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Apa itu requirement engineering? Requirement engineering adalah proses identifikasi, analisis, dan spesifikasi kebutuhan untuk pengembangan sistem atau produk perangkat lunak. Ini merupakan langkah awal yang kritis dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Untuk tahapannya yaitu tahapan dalam proses requirement engineering dapat diilustrasikan melalui studi kasus pengembangan sistem informasi untuk perusahaan e-commerce. Tahap yang pertama yaitu yang ke-1 adalah identifikasi kebutuhan. Tim analisis bertemu dengan pemangku kepentingan perusahaan untuk memahami visi dan tujuan bisnis dan identifikasi kebutuhan fungsional seperti manajemen inventaris, proses pemesanan, dan pembayaran. Dan tahap yang kedua yaitu analisis stakeholder. Menganalisis kebutuhan dari berbagai pihak seperti pelanggan, manajemen, dan staf gudang, dan juga mendokumentasikan preferensi dan harapan mereka terkait sistem. Untuk tahap yang ketiga yaitu penyelarasan kebutuhan. Memastikan keselarasan antara hubungan pemangku kepentingan dan strategi bisnis perusahaan dan menyelesaikan konflik atau ketidakjelasan dalam kebutuhan yang diidentifikasi. Tahap yang keempat yaitu penyusunan dokumen kebutuhan. Menyusun dokumen kebutuhan yang jelas dan komprehensif dan memastikan dokumen mencakup kebutuhan fungsional dan non-fungsional seperti kinerja dan keamanan. Tahap yang kelima adalah validasi kebutuhan. Melibatkan pemangku kepentingan untuk memvalidasi bahwa dokumen kebutuhan mencerminkan harapan mereka dan menyesuaikan dokumen berdasarkan umpan balik. Tahap yang keenam yaitu manajemen perubahan. Mengelola perubahan kebutuhan yang mungkin muncul selama siklus pengembangan dan memastikan perubahan didokumentasikan dan memahami dampaknya. Tahap yang ketujuh, verifikasi dan validasi lanjutan. Melibatkan tim pengembangan untuk memverifikasi bahwa kebutuhan dapat diimplementasikan dan menggunakan prototipe atau uji coba untuk memvalidasi kebutuhan dengan pemangku kepentingan. Untuk tahap yang ke-8, yang terakhir adalah dokumentasi final. Menyusun dokumentasi akhir yang mencakup semua kebutuhan dan perubahan yang telah disetujui, dan dokumen ini menjadi dasar untuk fase implementasi. Jadi dalam kesimpulannya, dalam melaksanakan requirement engineering pada proyek manajemen proyek yang efisien, sejumlah tahapan krusial telah dilalui, dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga manajemen perubahan kebutuhan. Setiap langkah memiliki peran penting dalam memastikan kesuksesan pengembangan sistem. Analisis stakeholder memberikan wawasan mendalam dari berbagai perspektif, sementara pemodelan kebutuhan dengan diagram use case dan skenario membantu memvisualisasikan interaksi pengguna dengan sistem. Verifikasi dan validasi menjadi pilar penting untuk memastikan kebenaran dan konsistensi kebutuhan. Dengan pendekatan yang cermat, proses ini memastikan bahwa kebutuhan yang diidentifikasi dapat diukur, diverifikasi, dan sesuai dengan tujuan proyek. Manajemen kebutuhan menjadi kunci dalam mengelola perubahan yang tak dihindarkan selama siklus perkembangan. Dokumentasi yang teliti dan dari setiap tahap dan memberikan dasar yang kuat untuk referensi selama pengembangan proyek. Pentingnya komunikasi yang efektif dengan semua pemangku kepentingan juga tidak dapat dipandang remeh. Dengan demikian,
Requirement engineering tidak hanya menjadi proses formal untuk mengidentifikasi kebutuhan, tetapi juga menjadi landasan untuk kolaborasi yang sukses dan pengembangan sistem yang memenuhi harapan semua pihak terkait. Melalui pendekatan ini, manajemen proyek berhasil menciptakan sistem yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga memperhitungkan aspirasi dan harapan pengguna akhir. Kesuksesan ini tak terlepas dari implementasi requirement engineering yang teliti dan berfokus pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan proyek. Dengan demikian, proses ini tidak hanya menjadi langkah awal, tetapi juga fondasi kokoh untuk pencapaian tujuan proyek secara keseluruhan. Sekarang saya akan menjelaskan prinsip dan contoh kasus pada ketiga metode, yaitu metode prototype, metode agile, dan metode waterfall. Yang pertama yaitu dimulai dengan metode prototype. Prinsipnya yaitu pengembangan prototipe melibatkan pembuatan versi awal dari sistem yang akan dikembangkan untuk memberikan gambaran lebih jelas kepada pemangku kepentingan dan mendapatkan umpan balik lebih awal. Sekarang untuk contoh kasusnya yaitu dalam pengembangan aplikasi mobile baru, tim dapat membuat prototipe antarmuka penggunaan yang sederhana untuk memperlihatkan alur navigasi dan tata letak elemen. Pemangku kepentingan dapat memberikan umpan balik tentang kejelasan dan kenyamanan penggunaan sebelum pengembangan lengkap dimulai. Untuk metode yang kedua, metode agile, prinsipnya metode agile menekankan kerja kolaboratif, respon cepat terhadap perubahan dan pengiriman iteratif. Proyek dipecah menjadi iterasi kecil yang disebut sprint. Contoh kasusnya adalah dalam pengembangan perangkat lunak untuk manajemen proyek, tim agile dapat memprioritaskan fitur penting untuk setiap sprint. Setiap 2 minggu, tim memberikan hasil yang dapat diuji kepada pemangku kepentingan, memungkinkan adaptasi perubahan persyaratan dengan cepat. Metode waterfall adalah yang ketiga. Prinsipnya yaitu metode waterfall melibatkan tahapan pengembangan yang berurutan, dimulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan. Setiap tahap harus selesai sebelum memulai tahap berikutnya. Untuk contoh kasusnya, dalam proyek konstruksi perangkat keras seperti pengembangan komponen perangkat keras khusus, metode waterfall dapat diterapkan. Analisis kebutuhan dan perancangan harus diselesaikan sebelum memulai tahap implementasi perangkat keras. Setiap metode pengembangan perangkat lunak memiliki keunikannya. Pemilihan metode harus sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan proyek. Prototype, agile, dan waterfall masing-masing membawa nilai tambahannya sendiri. Dan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip ini membantu kita memilih metode yang paling sesuai dengan konteks proyek yang dihadapi. Dan prototype dengan fokus pada pembuatan model atau prototipe menawarkan cara yang efektif untuk memahami kebutuhan pengguna sejak dini. Dengan membangun visi bersama melalui prototipe, tim dapat mengurangi risiko kesalahan interpretasi dan meningkatkan akurasi dalam mengartikulasikan kebutuhan proyek. Agile melalui prinsip kolaborasi dan adaptasi menghadirkan pendekatan yang responsif terhadap perubahan. Dalam dunia yang terus berubah, metode ini memberdayakan tim untuk bekerja secara iteratif, memberikan nilai kepada pemangku kepentingan pada setiap tahapan dan memungkinkan adaptasi cepat terhadap perubahan kebutuhan. Waterfall dengan pendekatan linear dan terstrukturnya memberikan pandangan yang jelas dalam langkah-langkah pengembangan. Cocok untuk proyek-proyek dengan kebutuhan yang stabil. Metode ini menetapkan urutan langkah-langkah secara jelas, menciptakan fondasi yang solid untuk proyek-proyek dengan spesifikasi yang sudah matang. Dalam memilih metode, kuncinya adalah pemahaman mendalam terhadap karakteristik proyek, kebutuhan pemangku kepentingan, dan tingkat ketidakpastian
Pemilihan metode yang tepat akan menjadi landasan kuat untuk mengelola risiko, memaksimalkan nilai, dan mencapai keberhasilan dalam pengembangan perangkat lunak. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.